Minasan, chapter 21 Record of Ragnarok Gods Apocalypse telah rilis dengan judul Transcendency, di mana ini menjadi pertarungan tersingkat dalam Gods Apocalypse. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Ahura Mazda yang tampak beringas ingin menyerang Muramasa. Diceritakanlah bahwa Ahura Mazda dikenal sebagai dewa tertinggi dan juga sebagai dewa di atas para dewa. Dewa yang sangat perkasa ini muncul pada abad ke-7 sebelum Masehi. Dewa yang dipuja di atas semua dewa lainnya oleh bangsa Persia kuno. Bahkan dalam Avestra sebagai teks suci Zoroastrianisme, asal-usulnya tidak dijelaskan secara jelas. Tapi teksnya, kita pun diperlihatkan ada ledakan yang terjadi di tengah-tengah bangunan sehingga manusia berlarian dengan histeris meminta pertolongan. Namun, raja para dewa jahat bernama Angra Mainyu tampak tertawa dan memaki mereka sebagai manusia bodoh. Dia meminta para manusia untuk berlutut di hadapannya. Seorang ibu yang menggendong anaknya hanya bisa memohon agar ditolong, tetapi Angra Mainyu terus mendekat padanya dengan niat buruk. Tiba-tiba, dewa pelindung umat manusia bernama Spenta Mainyu datang dan meminta Angra Mainyu untuk berhenti di situ. Dia tidak akan mengizinkan dewa jahat itu untuk melakukan sesuatu sesukanya. Kisah itu dalam bentuk yang paling sederhana adalah pertempuran sengit antara seorang pahlawan dan penjahat, memberi penghargaan kepada kebaikan dan menghukum kejahatan. Umat manusia berseru senang atas kedatangan Spenta Mainyu, sementara Angra Mainyu memaki Spenta Mainyu sebagai sialan. Kau lagi. Tunggu sebentar Minasan. Memang nama belakang mereka sama ya? Lalu kisah mereka sebagai dewa pelindung umat manusia yaitu Spenta Mainyu, dewa pelindung bumi yaitu Armaiti, dewa pelindung tumbuhan yaitu Ameratat, dewa pelindung api yaitu Asa, dewa pelindung mineral yaitu Kshatra, dewa pelindung air yaitu Haurvatat, serta dewa pelindung ternak hewan bernama Vohumanah. Mereka adalah Amesha Spenta melawan Vendidat yaitu raja dewa iblis bernama Angra Mainyu, dewa hama yaitu Akamanah, dewa kebohongan yaitu Druch, dewa kenajisan yaitu Taurvi, dewa kekotoran yaitu Zarih, dewa bumi yang ternoda yaitu Taromaiti, dan dewa kebusukan yaitu Sawar. Ternyata perang suci antara kebaikan dan kejahatan tidak pernah usai, bernama Gumei Zishun. Namun untuk perang yang mereka kira akan berlangsung selamanya, pada akhirnya pertanda akhir zaman menampakkan wajahnya. Di tengah-tengah pertarungan circle baik Amesha Spenta dan circle jahat Vendidat, mereka semua terkejut melihat ada monster yang keluar dari langit. Monster itu bukan sesuatu yang baik atau yang jahat. Itu adalah perwujudan dari kekacauan bernama Azidahaka. Maaf banget nih, tapi lihat ini mengingatkan saya pada alien Mongolian Deathworm yang bersemayam di rumah Jiji dan Dadan Minasan. Bedanya karena yang di sini kepalanya ada banyak. Rupanya itu adalah sesuatu yang belum pernah ditemui oleh sang pahlawan maupun sang penjahat dalam sejarah panjang mereka. Musuh bersama, kehancuran bersama. Untuk pertama kalinya, kedua dewa yang telah lama berperang selama ini, hati mereka bertransendensi menjadi kebaikan dan kejahatan. Wah, di sini mereka bergabung menjadi satu. Kalau secara harfiah, bertransendensi di sini maksudnya seperti melampaui, melewati, atau mengatasi batasan-batasan. Cuma kita lihatnya ya, fusion. Diceritakan bahwa kebaikan dan kejahatan, kegelapan dan cahaya, dengan menyatukan dua kekuatan yang saling bertentangan ini, kekuatan dewa ini telah menjadikannya dewa yang melampaui para dewa lainnya.
Kita pun diperlihatkan Ahura Mazda yang menyerang langit atau si monster. Lalu petir-petir menyambar dan tubuh monster itu jatuh ke bawah tak berbentuk. Ahura Mazda telah memasuki alam yang pantas untuk dewa tertinggi. Para dewa-dewa baik mulai mempertanyakan penampilan Ahura Mazda. Kenapa dia terlihat seperti itu? Kekuatan apa yang terpancar darinya? Tiba-tiba Ahura Mazda menyerang dewa kebaikan, yaitu dewa pelindung bumi Armaiti. Sehingga dewa kebaikan lain sangat terkejut melihatnya. Mereka berteriak, "Spenta Mainyu, apa yang kau lakukan?" Ahura Mazda menjawab, "Aku bukanlah Spenta Mainyu." Kemudian datanglah dewa kejahatan yang tertawa puas karena dewa kebaikan tampaknya masih belum paham kalau itu adalah raja mereka, Tuan Angra Mainyu. Mereka pun memberikan cincin untuknya karena dia tampak kewalahan, apalagi Spenta Mainyu mulai sadar. Dan siapa sangka Ahura Mazda membunuh dewa kenajisan Taur V. Sontak dewa kejahatan juga ikut terkejut Minasan. Ahura Mazda menjawab bahwa dia bukanlah Angra Mainyu. Para dewa baik dan jahat sangat bingung karena mereka semua menjadi musuh dari Ahura Mazda. Mereka pun saling mengingatkan untuk segera lari. Namun Ahura Mazda kini berkata bahwa dia bukanlah kebaikan atau kejahatan. Dan lantas semua dewa-dewa yang ada di tempat itu, mau itu baik ataupun jahat, semuanya dibunuh dengan cara ditebas sekali jalan Minasan. Ahura Mazda kini memperkenalkan dirinya sebagai dewa yang telah melampaui kebaikan dan kejahatan. Kembali ke masa sekarang, di mana Jar berteriak, "Pertarungan dimulai!" Saat itulah semua yang terkuat berkumpul di sana untuk menyaksikan pertarungan. Dan mereka merasakan tubuh mereka yang menegang seolah bersiap untuk bertarung sendiri. Dewa surgawi luar tidak seimbang. Apa yang mereka rasakan adalah puritan sejati, niat membunuh. Terlihat tangan kiri Ahura Mazda membentuk energi yang berputar berwarna hitam, lalu tangan kanannya bercahaya dengan sambaran petir di sekitarnya. Dia kini sudah tepat berada di hadapan lawannya Muramasa. Ares tampak ketakutan, dia tidak menyangka kalau Ahura Mazda menyerang dengan kekuatan penuh sejak awal. Dan di tengah kiamat, sebuah turnamen di mana kekerasan adalah satu-satunya atribut yang berbobot dan sebagai unggulan teratas untuk memenangkan semuanya tanpa ada keberatan sedikit pun, dialah sang dewa tertinggi. Kita pun diperlihatkan Muramasa yang bersiap mengeluarkan katananya dari sarung pedang dan langsung menebas Ahura Mazda menjadi dua bagian Minasan. Seolah-olah dia kembali memisahkan tubuh Ahura Mazda menjadi sang dewa baik dan dewa jahat. Di ujung pedang dewa muda tanpa nama itu, mereka sekali lagi terbelah menjadi dua. Ahura Mazda sangat kesakitan sambil berteriak, "Tidak mungkin!" Ada pula gumpalan energi di sekitar tubuhnya yang membesar sampai meledak Minasan. Nah, reaksi Ares ini mirip dengan kita semua yang baca manga ini Minasan. Kucek-kucek mata dan meminta jeda sebentar. Ares berpikir kalau dia mungkin saja terlalu lelah karena entah bagaimana. Tapi sepertinya Ahura Mazda itu baru saja tewas seketika oleh dewa bayi yang sama sekali tidak dikenal. Namun Hermes berteriak, "Tidak, hal itu baru saja terjadi." Dengan ledakan besar yang terjadi di arena pertarungan, Jar mulai mengumumkan bahwa dewa surgawi luar Ahura Mazda dalam sekejap telah dikalahkan oleh dewa muda ini. Tentu saja semua orang yang menonton sangat terkejut, baik itu Wukong, Wuqing, Patkai, cucu lain, dan Zeus. Menurut Zeus, yang baru saja terjadi bukan hanya soal kekuatan, bukan juga soal kecepatan. Muncul lagi seseorang dengan kekuatan anehnya. Jar kini berteriak, "Ronde pertama pertarungan kelima, pemenangnya adalah suku Mogami Muramasa." Nah, kocaknya durasi pertarungan ini
cuma 1,8 detik minasan. Bahkan teknik pamungkas Muramasa tidak diketahui. Instan kill dong. Kita bahkan tidak mendapatkan kilas balik apapun dari Muramasa ini. Dan chapter 21 Record of Ragnarok Gods Apocalypse pun berakhir sampai di sini minasan. Waduh, setelah ini rilis banyak banget yang protes karena winner chicken dinnernya selalu saja dari petarung Jepang. Apakah itu juga berlaku pada Sakata Kintoki di serial utamanya? Oke deh minasan, kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.